Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Tiki Lamsyah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester dari MAPEL Bahasa Indonesia di kuliah Universitas Cyber Asia. Baik, di sini saya langsung share screen saja. Oke, di sini saya membuat sebuah artikel ilmiah yang simpel ya. Di sini saya membuat dengan judul analisis efisiensi penggunaan protokol STP dan RSTP pada Cisco Pinet Lab. Jadi di sini saya praktek ya. Ini hasil praktek untuk detailnya. Lalu di sini saya kesimpulannya, di sini saya membahas tentang looping pada jaringan air dua dapat menyebabkan gangguan serius seperti broadcast storm dan instabilitas jaringan. Protokol STP dan RSTP digunakan untuk mencegah loop melalui pemblokiran jalur redundant. Penelitian ini menggunakan menganalisis efisiensi keduanya berdasarkan waktu konvergensi saat terjadi perubahan topologi menggunakan simulasi Cisco di Pinet Lab. Hasil pengujian ini menunjukkan STP membutuhkan waktu konvergensi sekitar 50 detik, sedangkan RSTP hanya 29 detik. RSTP terbukti lebih cepat dan responsif dalam menangani kegagalan link. Oleh karena itu, RSTP direkomendasikan untuk jaringan yang membutuhkan waktu pemulihan yang lebih cepat. Baik, jadi di sini saya membahas tentang redundant link ya pada jaringan dengan topologi seperti ini. Jadi ada dua PC, lalu ada tiga switch. Di sini saya jadi Jadi mensimulasikan ada salah satu jalur atau jalur utama ya, jalur utama yang digunakan oleh PC di VPC 5 ini ketika menuju VPC 6 itu saya menggunakan perbandingan protokol dari STP dan RSTP. STP sendiri spanning tree protocol dan RSTP sendiri adalah ini ya rapid tree spanning protocol. Dari namanya aja sudah jelas ya rapid atau cepat ya. Oke, jadi pada pengujiannya di sini bisa dilihat ini untuk SW2 atau di sini ya SW2 yang ini. SW2 ini VPC 5, jadi jalur utamanya itu menggunakan ETH00, ETH00 yang saya lingkaran merah. Jadi ETH00 saya merah ini ke switch 1 ya. Lalu di sini saya melakukan uji coba jalur itu saya matikan. Lalu di sini ketika saya matikan, di sini saya menggunakan STP. Ini untuk jalur kembali pulih itu ini ya waktu manual STP sebesar 50-17 detik. Jadi pulihnya itu sekitar 50,17 detik. Lalu ketika saya melakukan uji coba dengan protokol RSTP, di sini saya meng- menghasilkan pemulihan koneksi itu sekitar 29,66 detik. Seharusnya jika di real time atau perangkat AC ini lebih cepat ya, hanya sekitar 5-10 detik. Karena di sini saya menggunakan simulasi berbasis PNetLab atau virtualisasi di komputer, jadi tidak bisa secepat real time di perangkat aslinya ya. Jadi di sini saya menuliskan perbandingannya efisiensi STP dan STP, STP versi simulasi ya ini ya. 50,17 detik, RSTP ini 29,66 detik. Lalu, hasil ini membuktikan bahwa RSTP lebih efisiensi dalam memulihkan jalur komunikasi pada jaringan dengan topologi redundant. RSTP direkomendasikan untuk digunakan dalam jaringan modern yang membutuhkan failover cepat dengan waktu pemulihan yang lebih singkat dan downtime minimal. Jadi pada artikel ilmiah di bahasa Indonesia ini saya melakukan uji coba ya dengan protokol di jaringan STP versus LSTP untuk menangani jalur yang terputus atau ada downtime ya. Lalu di simpulan dan saran, penelitian ini menunjukkan bahwa protokol Rapid Spanning Tree Protocol memiliki efisiensi propagasi yang lebih tinggi dibandingkan Spanning Tree Protocol. STP dalam skenario topik jaringan redundant berdasarkan pengujian pada tiga switch Cisco Virtual dalam switch simulator PNet Lab, waktu konfigurasi STP tercatat sekitar 50-17 detik, sedangkan RSTP hanya memerlukan waktu sekitar 29,66 detik. Jadi perbedaan ini memperkuat keunggulan RSTP dalam menentukan jalur komunikasi yang lebih cepat ketika terjadi topologi gangguan pada link utama.
Oke, jadi ini adalah hasil dari artikel ilmiah simpel saya di bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.